Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar tematik ya, anak-anak yang soleh dan salihah. Kalau kemarin kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila, nah hari ini kita akan belajar tentang komik. Apa itu komik? Ada yang tahu sebelumnya? Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Komik. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Nah, cerita komik ya disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Kata-kata biasanya dalam balon kata itu dapat berubah narasi, percakapan, atau perasaan tokoh. Ciri-ciri komik yang pertama yaitu dibuat untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, dapat bersifat kepahlawanan. Yang ketiga, proporsional, artinya pembaca dibuat seakan terlibat dalam cerita tersebut. Selanjutnya yaitu penggambaran watak secara sederhana. Tujuannya agar pembaca memahami pesan dari cerita. Dan yang terakhir, mengandung cerita humor untuk menghibur pembacanya. Artinya komik itu biasanya bersifat lucu. Langkah-langkah dalam membuat komik. Yang pertama, kita harus menentukan tema dan judul komik. Yang kedua, membuat sketsa atau sketching, yaitu menuangkan ide cerita dalam media gambar secara garis besar. Biasanya kita menggambar menggunakan pensil terlebih dahulu. Dan yang ketiga yaitu memberikan inking, tinta, yaitu penegasan garis sketsa menggunakan tinta ya. Gambar yang sudah kita pakai pensil tadi kita tebalkan pakai pena atau pakai spidol. Dan yang keempat, memberi warna pada gambar dilakukan dengan boleh hitam putih atau banyak warna. Dan yang terakhir yaitu membuat teks atau lettering pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Ada beberapa unsur yang terdapat pada komik. Yang pertama yaitu balon kata. Balon kata adalah tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Yang kedua itu panel yang berisi kotak ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Kemudian yang ketiga itu ada ilustrasi, yaitu gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Dan yang keempat itu ada parit, ruang di antara panel ya. Terakhir yaitu narasi, yaitu yang berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, dan situasinya. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.